Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 9 Juli 2022, kembali lagi di konten bedah emiten episode ke-6. Di episode ke-6 ini saya akan membahas BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Seperti apa? Kita langsung saja ya, lanjut ke table of content-nya. Seperti biasa, ada 6 poin yang akan saya bahas. Ada company profile, price 5 years and year to date, annual report, quarter 1 2022-nya, comparison sama news ya. Ada info-info apa yang terakhir dari BBRI. Baik, langsung ke company profile. BRI atau Bank Rakyat Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan yang merupakan yang terbesar di segmen usaha mikro, kecil menengah atau UMKM dengan layanan micro banking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan melalui layanan e-banking yang didukung oleh 24.684 unit ATM serta 284.426 unit EDC yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, di sini BRI itu bertekad untuk terus mendukung peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah sesuai perkembangan kebutuhan jasa layanan perbankan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, jadi BRI ini dia memang tujuannya itu untuk segmen usaha mikro ya, untuk bantu UMKM segala macam. Nah, jadi sampai pelosok-pelosok kalau Bapak Ibu lihat juga BBRI ini yang ada ya, Bank BRI. Kalau kayak Bank BNI, Bank Mandiri itu agak sulit memang ditemukan, apalagi Bank BCA. Kalau udah ke daerah-daerah pelosok, saya juga sudah pernah sampai ke pelosok, ya memang Bank BRI ini yang ada gitu ya. Jadi ini untuk indeksnya juga Bank BRI ini banyak masuk ke finance, indeks 80, indeks 30, BUMN 20, investor 33. Nah, ini memang salah satu saham unggulan di IHSG kita. Dari holding compositionnya untuk 3 tahun terakhir, lokal ini memegang sahamnya sebesar 10,45%, sedangkan asing sebesar 36,32%. Itulah kenapa kalau di BBRI ini asing masuk atau akumulasi harganya akan sangat terpengaruh ya, maupun asing distribusi pasti langsung drop harganya. Sedangkan kalau bandar lokal kita ya nggak terlalu, biasanya kurang berpengaruh ya terhadap big bank ini, jadi full dikontrol oleh bandar. Nah, dari shareholder pun negara Republik Indonesia ya megang 53,19%, sedangkan masyarakat atau yang di-share ke asing dan lokal yang di sebelah kiri ini itu sebesar 46,81%, seperti itu. Kalau secara 5 tahun terakhir BBRI ini baru naik 43%. Dari 5 tahun terakhir. Nah, pas tutupan hari ini aja pas naik ya 44.200. Kalau kemarin ya mungkin masih 40-an persen ya. Nah, ini sekarang sudah 43% ya, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Nanti akan kita bahas ke belakang. Secara 1 tahun terakhir ini juga harganya baru naik 13,30%, ya kan. Jadi ya kalau dilihat memang ada stagnan ya, ada volatil, naik turun segala macamnya, cuma ya harganya lebih mengarah ke naik. Jadi kalau Bapak Ibu nabung 1 tahun ya rata-rata kalau didiamin juga udah pasti positif naik lah, walaupun ada kadang namanya setiap tahun itu ada aja istilah market crash gitu. Pasti ada isu-isu global yang menyebabkan harga bank-bank besar ini, penyandang IHSG kita pasti drop. Nah, itulah dimanfaatkan untuk buy lagi.
gitu. Nah, yang membedakan itu biasanya adalah seberapa dalam sih market atau emiten itu merespon crashnya market, itu satu. Dan kedua, seberapa kencang sih reboundnya saham saat crash market. Nah, itu nanti akan saya bahas. Oke, di next. Oke, selanjutnya kita beralih ke annual reportnya. Untuk BBRI, ini saya tarik datanya dari 2015 sampai 2021, yang dimana ternyata total pendapatan BBRI sendiri ini paling tinggi di 2021 tahun lalu, mencapai 150 triliun. Untuk laba kotornya itu juga tahun lalu sebesar 115 triliun. Nah, yang menarik dari BBRI ini, dari laba usaha, laba sebelum pajak, laba bersih. Oke, jadi ternyata laba bersih ini malah di tahun 2019. Dimana kalau sektor lain 2019, 2020 ini hancur-hancurnya masa kehancuran mereka. Tapi BBRI justru disinilah yang paling tinggi untuk bank. Kenapa? Ya karena di sini banking. Oke, yang lain butuh duit, BBRI bisa ngasih duit atau pinjaman. Mungkin di situ. Oke, jadi ada laba-laba yang kasih pinjaman, terus ada jatuh tempo segala macam, ya kan? Orang semakin sulit, semakin banyak pinjaman, ya tentu usaha dari banking pasti meningkat gitu. Nah, di sini pun cukup signifikan dropnya di tahun 2020, yang dimana ya pinjaman mungkin semakin mahal. Oke, dari suku bunga segala macam, atau beban orang udah mikir, wah bisa nggak ya minjem bank, balikinnya bisa nggak ya. Nah, di 2020 nih orang agak pesimis. Nah, tapi di 2021 sudah terlihat bahwa ada informasi bahwa COVID sudah membaik dan segala macamnya, usaha-usaha mulai dibuka. Nah, ini bank yang minjamin duit juga sudah ikut ketarik gitu, labanya ikut meningkat. Oke, walaupun belum bisa melewati pas zaman COVID, tapi sudah lumayan membaik lah untuk BBRI. Oke, next. Kalau kita lihat dari key ratio-nya secara annual, secara tahunan, share-nya secara share tahun kemarin juga paling baik, tetapi secara EPS justru tahun 2019 lah ini yang paling baik. Nah, kalau kita lihat dari per annualnya paling bagus itu di 2016. Di mana berarti di sini laba dan harganya ini sangat bagus ya. Harganya murah, labanya tinggi di 2016. Nah, di 2016 pula ini price to sales-nya paling rendah. Penjualannya paling bagus berarti. Oke, kalau dari ROA, ROE dan return on capital employee atau ROCE, nah ini 2015 paling bagus. Jadi memang rata-rata kalau banking itu return on asetnya agak sulit di atas 6% gitu ya. Padahal kan kalau sesuatu yang baik itu ROA-nya di atas 6%. Kalau ROE di atas 15%. Nah, kalau ROE secara equity memang rata-rata bagus untuk BBRI, cuma semakin kesini ini belum recovery, belum terlalu baik. Oke, jadi setelah kena pandemi dia menurun drastis di 2020, tapi belum recovery secara return on equity-nya seperti itu. Oke, kalau kita lihat BBRI di kuartal 1 2022, kita bandingkan dengan kuartal 1 dari 2016, total pendapatannya di kuartal 1 ini luar biasa tahun ini. Oke, meningkat 8 triliun. Meningkat 8 triliun yang dimana menghasilkan laba bersih 12 triliun atau 2 kali lipat dari tahun lalu. Oke, ini sangat luar biasa. 2 kali lipat Bapak Ibu. Kemarin Pegas hampir 3 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat lebih.
dari 2021. Nah, ini sudah mulai menunjukkan recovery yang dimana harapannya ya kalau di kuartal satunya udah bisa 2 kali lipat minimal sampai annual report terakhir sampai tahun 2022 ini berakhir ya bisa 2 kali lipat minimal harusnya. Kalau tidak ada gejolak apapun ya. Apalagi kalau ada nanti beberapa berita-berita bagus terkait BBRI. Nanti dibahas di akhir. Baik, lanjut. Kalau secara key ratio-nya di kuartal 1 ini BBRI mencatatkan cukup baik ya, secara EPS, secara shareholder outstanding dia meningkat. Dia meningkat secara EPS meningkat 25 poin. Secara share outstanding juga meningkat. PER-nya turun. Dimana ya berarti di sini ada laba yang meningkat gitu ya dari IPS ini kan. Nah, terus price to sales juga, ROA ini juga lebih baik daripada tahun lalu, walaupun ya memang belum oke karena 6% cuma di sini 0,74, jauh dari oke tapi meningkat. Untuk ROE juga meningkat, good gitu. At least ada perbaikan kinerja dari tahun lalu. Kita sandingkan di kuartal 1 gitu ya, antara kuartal 1 at least BBRI ini ada perbaikan kinerja yang cukup baik gitu. Oke, secara valuasi ternyata BBRI ini tidak terhitung murah. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat, kita bandingkan ya, kita di sini sudah masuk segmen comparison atau perbandingan antara emiten-emiten lain. Nah, di sini BBRI ini saya sandingkan dengan BMRI, BBCA dan BBNI, di mana 4 big bank yang menopang IHSG kita. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi secara valuasi BBRI ini tidak bisa dibilang murah. Kenapa? Ya karena PER-nya secara analis saja dia sudah di atas 10, lebih mahal. BMRI masih murah, terhitung murah ya, di bawah 10. Untuk current PER ratio-nya secara 12 bulan, BMRI yang paling murah, BBRI sudah 17 poin. Oke, earning yields-nya juga BMRI yang paling besar 9,21%. Dilanjut ada BBNI. Nah, kalau BBRI ini earning yield-nya 5,72%. Jadi memang agak rendah gitu ya. Nah, current PER-nya juga paling rendah BBNI, PBV, current ininya book value-nya, price book value-nya juga BBNI yang paling rendah. Secara EV to EBIT juga BMRI yang paling rendah. Jadi secara valuasi bisa dibilang BMRI untuk saat inilah yang paling murah di antara 4 banking yang lain. Seperti itu. Nah, kita lihat secara profitability atau keuntungannya, gross profit margin BBCA nih paling tinggi 90%, sedangkan BBRI hanya 77%. Secara operating profit margin BBCA juga yang paling tinggi 47,28%. Dilanjut ada BMRI 46,13%. Net profit margin BBCA paling tinggi secara net profitnya. Nah, BBRI hanya 30% atau peringkat ketiga ya. Jadi profit margin tuh ada BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI. Seperti itu. Jadi BBRI ini peringkat ketiga. Baik, lanjut secara manajemen effectiveness, return on asset-nya, BBCA ini paling baik. Return on equity juga BBCA paling baik. ROCE-nya juga BBCA paling baik. Serta ROIC atau return on invest capital-nya juga BBCA paling baik. Jadi secara manajemen effectiveness nih BBCA ya, paling good gitu. Nah, kalau kita lihat solvency atau kemampuan perusahaan untuk bayar hutang, ya ini perusahaan-perusahaan gak ada hutang ya rata-rata. Tapi debt to equity ratio-nya di sini BBRI ada 0,01, sedangkan paling besar tuh BBNI 0,5.
26. Entah buat apa, nanti kita lihat gitu. Oke, tapi secara banking ya memang tidak punya hutang. Nah, sekarang kalau kita ngomongin banking, pasti kan kita lebih berpikir untuk investasi. Oke, saya ya memang ada sih orang yang mencoba trading di di Big Bank ya, atau BBRI, BMRI, BBCA, BBNI. Cuma ya mau diharapin berapa persen sih kalau dalam waktu singkat gitu. Karena ya rata-rata mereka mencerminkan IHSG kita gitu. Jadi IHSG kita turun sekian, ya kurang lebih BBCA atau Big Bank lainnya itu ya bergerak segitu-segitu juga. Tapi akan kerasa kalau memang jangka panjang. Nah, nanti akan dibahas secara teknikal ya. Secara teknikal nanti kita bisa lihat langsung seperti apa sih gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita investasi nih, pasti kita mikirnya sudah dividen. Oke, kita lihat dulu dari dividennya. Secara rupiah ini paling besar BMRI 360, BBRI hanya 174. Tetapi kalau dilihat secara annualnya, secara tahunan BBRI paling besar 295. Nah, dari payout ratio itu 85%, BBRI paling besar. Jadi misalnya udah 2 IPS-nya berapa, misalnya 100 gitu ya, terus udah 85%, dia dibayarin 85. Nah, kalau BMRI mungkin baru 60 ya kan. Nah, jadi secara payout ratio BBRI ini paling besar. Nah, secara dividend yield dibandingkan dari harga sahamnya, BMRI lah yang paling besar 4,82%. BBRI hanya 4,15%. Nah, kalau dilihat dividend yield ini yang mendekati harga inflasi ya hanya BMRI dan BBRI. Harga inflasi di sini rata-rata ya saya pukul 5%. Kalau BBCA dan BBNI ini jauh. Nah, jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu mau investasi ya bisa, dan mengharapkan dividen gitu ya untuk nutup inflasi, ya bisa di BMRI atau BBRI. Nah, keuntungannya kalau bedanya apa terus sama reksadana pasar uang atau reksadana lain-lain? Ya ini ada dividen, dan ada keuntungan capital gain dari kenaikan harganya, ya kan? Kalau reksadana ya hanya dividen ini bentukannya kenaikan capital gainnya gitu kan, tapi nggak dapat dividen. Nah, jadi bedanya di saham dan reksadana seperti itu. Nah, terlebih lagi kalau BBRI ini kan atau bank-bank ini kan volatil harganya. Jadi kita punya kesempatan beli saat koreksi, untuk jual di harga lebih tinggi nantinya gitu. Oke, kita sekarang lihat di price performance. Price performance secara 1 bulan ini BBCA yang turunnya paling kecil. Jadi memang kan 1 bulan terakhir ini kita koreksi ya. Koreksi BBCA ini paling kecil. BBNI koreksi yang cukup dalam 15,56%. Nah, BBRI ya cukup stabil sama seperti BBCA ya. Untuk 3 bulan BMRI paling kecil 2,92 karena mungkin harganya waktu itu dia paling rendah gitu. Jadi reboundnya dia paling rendah, ya berarti 3 bulan terakhir ini dia mendekati rebound terakhir. Untuk 6 bulan sendiri BBNI untuk penutupan kemarin ya, BBNI ini 7,42% naiknya, paling tinggi. Sedangkan BBRI hanya 0,24%. Nah, secara 1 tahun BBNI ini paling gurih 59,66%. Yang lainnya 11%, 26%, 18% gitu. Jadi paling gurih. Secara 3 tahun. Nah, 3 tahun ini si BBCA 21%. Wah, secara 3 tahun berarti BBCA itu jangka panjang good gitu kan. Naiknya 21% sendiri. Yang lainnya terlalu volatil, apalagi BBNI sampai minus 15% gitu. Nah, year to date price to earns-nya, returns-nya itu BBNI di tahun ini, BBNI yang naiknya paling tinggi sudah 12,5%. Sedangkan BBRI baru 2,19%. Bahkan BBCA rugi gitu. Oke. Seperti itu ya. Lanjut kita ke balance sheet-nya.
secara book value BBRI paling besar 272 triliun. Nah, kalau kita lihat short term debt atau long term debt-nya, ini kan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, kayak tadi ya memang BMRI dan BBCA nggak punya hutang. Nah, tapi kalau si BBRI punya 0,01 ya sebesar 814 miliar lah, ya kan? 14 miliar. Untuk BBNI dia sekitar 16 triliun. Wow, besar. Nah, entah ini kalau BBNI untuk apa, mungkin untuk kegiatan investasi atau segala macam, atau ada hutang-hutang lainnya, ya ini mungkin dia kena di situ. Nah, yang jelas secara cash, nah kalau cash, secara cash ini BMRI paling bagus 21 triliun, BBRI 18 triliun, BBCA 17, BBNI 11 triliun. Aset, total aset ternyata BMRI paling besar asetnya. Oke, 1.700 triliun. Wah, luar biasa ya kan. Nah, tapi BBRI juga nggak kalah terlalu jauh, 1.650 triliun. Nah, secara liabilities, kemampuan perusahaan untuk ini ya yang dibayarkan ya BBNI ini paling kecil deh. Yang harus dibayarkan nih 800 triliun, sedangkan BBRI mencapai 1,3 triliun gitu. Oke, secara income statement EPS BMRI paling tinggi ya kan, current EPS-nya ini secara 12 terakhir trailing 12 months 688. EPS quarterly growth-nya, pertumbuhannya BMRI juga paling bagus. Nah, secara revenue BBRI paling bagus 158 triliun, growth-nya dia 26%, net income juga paling tinggi 36 triliun, serta EBIT ini pendapatan sebelum tax ya, sebelum pajak itu juga paling besar BBRI. Nah, secara cash flow ini cash from operation ini BBCA paling besar. Ya sebenarnya kalau kita udah ngomong cash flow, kita lihat cash from operation, capital expenditure sama free cash flow aja sih. Jadi secara kalau free cash flow ya paling bagus BBCA 114 triliun. Nah, BBRI free cash flow-nya paling rendah 24 triliun, seperti itu. Jadi kalau ada hutang, kalau perusahaan normal ya, perusahaan bukan normal, perusahaan di luar perbankan, free cash flow ini sangat penting karena apa? Yang gunanya untuk nanti bisa bayar hutang, quick ratio, current ratio gitu ya. Jadi di situ untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek lah kalau free cash flow itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian news. Bagian news di sini ada dua ya. Ada dua news yang akan saya sajikan. Yang pertama, oversubscribe 4,4 kali green bond BBRI atau BBRI laris manis diminati investor. Oke, jadi BBRI ini dia membuat green bond BRI tahap 1 tahun 2022 yang mendapatkan kelebihan permintaan sebanyak 4,4 kali. Nah, BBRI ini dia berkomitmen untuk memperkuat penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Jadi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Salah satunya lewat penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. Nah, jadi BRI ini memanfaatkan isu-isu lingkungan yang dijadikan bond gitu ya. Nah, atau obligasi. Jadi dia memanfaatkan isu lingkungan untuk menjadikan bond atau obligasi gitu. Nah, di sini dia itu mau menggait 15 triliun totalnya, tetapi dibagi menjadi 3 tahap. Nah, ini dia akan dilakukan 15 triliun ini sampai 2024. Setahunnya dia akan pokok obligasinya tuh 5 triliun.
Jadi tahun 2022 ini 5 triliun. Nah, bayangkan kalau dia 4,4 kali, berarti itu dia sudah satu tahun ini sudah dapat 20 T, ya kan? 20 T. Luar biasa gitu. Nah, itu makanya dia tercatat oversubscribe gitu. Nah, adapun Green Bond BRI tersebut dibagi 3 seri dengan tenor dan kupon yang beragam. Seri A tenor 1 tahun dengan range kupon penawaran 3,7 sampai 4,5. Seri B tenor 3 tahun dengan range kupon 5,75% sampai 6,50%. Seri C tenor 5 tahun dengan range kupon 6,45 sampai 7,25%. Nah, jadi semakin lama obligasi kita ditarik, itu per tahunnya growth-nya juga lebih besar. Mungkin ya karena resikonya juga lebih besar kan, 5 tahun kita baru bisa narik, ya kita dikasih duitnya lebih besar. Ya jadi kalau obligasi ya modelnya seperti dividen aja, setahun gitu kan. Nah ini tapi ternyata banyak peminatnya. Nah untuk kupon final dari Green Bond BRI tersebut ada seri A yang tenor 1 tahun akhirnya diputuskan 3,7%, seri B 3 tahun 5,75%, dan seri C tenor 5 tahun 6,45%. Jadi yang diambil ternyata nilai terendah terus ya, persentase terendah yang diambil. Nah, sementara itu dan kelebihan permintaan hingga 4,4 kali tersebut, BRI mencatat jumlah permintaan investor domestik mencapai 21,84 triliun. Sedangkan investor luar negeri 1,12 triliun. Wah, ini investor lokal kita berarti luar biasa concern juga terhadap lingkungan gitu kan. Jadi ya tadi dia mau 5 triliun setahunnya malah dapat 21,84 triliun dari lokal. Itu good. Nah, adapun dana yang diperoleh dari penerbitan Green Bond BRI tersebut sekitar 70% akan digunakan untuk pembiayaan baru atau yang sedang berjalan atau yang telah selesai yang ditujukan kepada kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang termasuk dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Oke, jadi menurut saya BBRI ini menarik. Kenapa? Karena dia berani berinovasi ya. Dia berani masuk ke isu-isu lingkungan ya yang harapannya bisa menarik peminat gitu, dan ternyata ya ini berhasil gitu menurut saya. Dan ini suatu terobosan baru juga, mungkin akan banyak atau akan diikuti oleh pesaingnya gitu. Nah, tinggal nanti kuat-kuatan aja besaran obligasi return yang bisa didapat dari untuk investor tuh berapa besar. Nah, biasanya itulah yang akan menjadi daya tarik atau daya saing paling kuat gitu kan. Tapi terbukti di sini BBRI udah 4,4 kalinya gitu. Jadi good. Oke, untuk news kedua, di sini ada laba BBRI naik tinggi, prospek sahamnya bikin happy. Wah, dari judulnya aja udah bikin happy ya kan. Nah, sekarang kita lihat beritanya. Dari beritanya, BRI berhasil mencetak laba bersih 19,2 triliun hingga Mei 2022. Di mana itu 2 bulan lalu ya, yang melesat 107% dibandingkan periode sama tahun lalu atau setara 44% konsensus dan 48% prediksi analis. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi perseorangan dengan mitra strategis dan tetap menyasar pembiayaan mikro. Nah, jadi BBRI ini fokus untuk pembiayaan mikro. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang UMKM, pasti paling gampang ngurusnya ke BBRI. Untuk peminjaman modal, untuk cara peminjaman dan lain-lain gitu ya. Karena memang BBRI ini berfokusnya ke sana. Dan di area yang agak sulit terjangkau itu BBRI ada, Bapak Ibu. Nah, inilah yang tujuan memang pasarnya ya. Pasarnya BBRI ini menengah sampai ke bawah gitu. Pasarnya ya, walaupun memang investor besarnya juga ada pastinya, cuma memang mereka fokusnya ke sana. Nah, mungkin kalau yang menengah ke atas itu ada Mandiri, ada BNI gitu kan kalau untuk BUMN-nya. Tapi yang jelas kalau kayak BBCA ya udah nyasarnya menengah ke atas gitu.
Nah, BBRI ini karena fokusnya menengah ke bawah dan itu yang menyasar itu sedikit ya, jadi bisa dimanipulasi, semacam manipulasi gitu ya. Jadi semacam direnggut semua gitu pasarnya. Dan itu bagus bagi BBRI ke depannya. Oke, sementara itu pendapatan operasional sebelum pencadangan BBRI tumbuh sebesar 31% secara year on year menjadi 36,6 triliun hingga Mei 2022, didorong oleh margin bunga bersih yang lebih kuat, di mana biaya provisi dan OPEX yang lebih rendah. Nah, ini secara bulanan laba bersih tumbuh 33%, jadi ini good banget gitu loh. Ini bahkan yang mengungkap tim riset Mandiri Sekuritas. Nah, NIM meningkat menjadi 7,4% di Mei 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,8%. Peningkatan tersebut didorong oleh pemulihan imbal hasil aset dan penghematan biaya dana. Secara bulanan, NIM melonjak menjadi 8,5% di Mei 2022 dari 7,7% pada April 2022 karena alasan yang sama. Ya, jadi memang ada strategi lain dari BBRI, yaitu penghematan biaya dan imbal hasil aset. Nah, ini ROA-nya kan memang meningkat tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, ini poin pentingnya dari BBRI. Kami menyoroti bahwa biaya kredit saat ini sedang dihitung ulang untuk 2022. Terakhir, pencadangan total pinjaman naik tipis menjadi 8,9% pada Mei 2022 dari posisi April, yakni 8,8%, yang naik 0,1%. Nah, di sini kami mempertahankan rekomendasi beli saham BBRI dengan target 5.300. BBRI saat ini diperdagangkan pada 2,2 kali PBV tahun 2022. Sementara itu pada perdagangan Jumat ya kemarin ditutup menguat 150 poin, naik ke harga 4.200. Dan dengan demikian BBRI masih berpotensi mencetak gain sebesar 26%. Oke, 26%. BBRI masih potensi untuk harga sekarang saat kemarin naik. Ya, kalau kemarin saat beli koreksi, nah makanya kita harus lihat kapan sih titik entry yang oke. Ya, kita coba langsung pindah yuk ke technical analysis dan bandar detektornya. Oke, kita lanjut ya ke teknikalnya. Nah, kita ke technical di konten bedah emiten seperti biasa kita melihat view jangka jauh, bukan kita lihat daily. Nah, ini udah view chart untuk monthly BBRI. Ini kalau dilihat dia selalu konsisten naik dalam range ini. Oke, ini range-nya BBRI. Ya, kemarin ini sempat jebol COVID, tetapi recovery langsung masuk. Good. Jadi dia memang ini pembatasnya lah untuk BBRI, naiknya sekian terus itu. Nah, yang sebelumnya pelan-pelan naiknya, sekarang tuh naiknya udah bisa volatile cepat ya. Naik langsung 14% satu bulan, 5%. Nah, itu ya menandakan memang BBRI ini juga udah lebih volatile sekarang. Banyak peminatnya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingat berita bisa sampai naik ke harga 5.300. Ini yang saya kasih tanda merah-merah. Oke, yang saya kasih tanda inilah nih garis nyambung ini. Nah, karena ini saya pakai regression dari awal sini sampai sini ada batasnya, saya lanjutkan. Coba kalau kita trennya kita lanjutkan gitu dengan garis hijau ini. Oke, garis hijau ini sebagai lanjutan tren. Kapan dia akan bersilangan secara top? Oke, secara top dia akan menyentuh 5.300 itu di Juni 2023, di mana itu tahun depan 2023. Nah, karena ini dilihat juga ya dia habis confirm ya reject di all time high-nya, dia drop. Nah, mungkin dia akan rounding entah sampai 3.760 baru dia naik lagi. Nah, yang jelas di sini saya cuma Juni 2023 ini adalah awal bersilangannya jalurnya si BBRI dan 5.300 gitu. Tapi kalau misalnya ini 5.300 menjadi yang terendah itu di tahun
Bentar, saya kasih tanda set sini ya, Januari 2028. Nah, jadi memang masih jauh kalau untuk ini rendahnya. Nah, kalau ini rendahnya berarti di 2028 atau sekitar kurang lebih 6 sampai 5 sampai 6 tahun lagi, BBRI itu udah bisa nyampe di mana? Ya 6.800-an ini, 6.500 ini udah nyentuh dia. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini terus jalannya seperti ini. Jadi yang perlu diingat adalah kalau IHSG kita mau bagus ya, atau dianggap bagus oleh dunia, yang dimana IHSG kita harus terus naik, ya bantu ngangkatnya itu dari saham-saham big bank minimal, yang dimana BBRI salah satunya, bahkan salah satu market cap terbesar di IHSG. 10 besar tuh 5 besar masuk BBRI. Nah, jadi caranya ya ngerek BBRI ini, walaupun ya pasti berat, ya kan, makanya naiknya dia sekian aja ya kan, pelan-pelan gitu. Tapi pasti nih naiknya, ya kan, dari 2015 aja dia udah naik pasti sampai sini. 5 tahun nih Bapak Ibu. Coba sekarang gini deh, kita lihat 5 tahun Bapak Ibu. 5 tahun. Kita ambilnya ini aja ya, awal tahun Januari 2022, berarti kita cari 17 Januari ya, Januari tahun 2017. Januari 2017. Nah, di sini. Ini dia di sini untuk yang 2022-nya Januari itu dia di area sini. Nah, area sini. Oke. Nah, Bapak Ibu nabung 5 tahun udah 81%. Itu jauh lebih besar dari Bapak Ibu nabung reksadana dan lain-lain. Walaupun pasti stres. Oke, wah dia koreksi segala macam. Wah ini. Nah, cara terbaik adalah kalau mau nabung di bank, pakai cost dollar average. Dimana ya Bapak Ibu setiap bulan tabung aja, tabung. Misalnya Bapak Ibu nabung 5 juta gitu ya, sebulan untuk investasi. Udah itu udah tabungan pasti, angkanya udah pasti. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu, aduh tapi ntar kalau drop gimana ya? Ya silakan. Jadi misalnya udah tahu nih, besok setiap bulan ini deh tabung 2 juta atau 3 juta aja, tapi 2 jutanya disimpan buat apa ya, saat market crash gini cicil masukin, tambahin 2 juta, jadi di bulan Maret ini atau di bulan April lah ya, dia kan udah mulai koreksi. Nah, Bapak Ibu masukin jadi 7 juta, dimana ya 5 juta awal yang ditabung full, ditambahin spare-nya yang bulan sebelumnya yang Bapak Ibu belum yakin ini gitu. Nah, itu bisa jadi, atau cost dollar average ya udah 5 juta mau harganya berapapun, Bapak Ibu nabung di awal bulan itu udah pasti untung gitu. Oke, jadi udah pasti itu namanya cost dollar average, yang dimana ya kalau dia harganya relatif naik seperti ini, kita lihat secara big views ya udah pasti untung gitu. Entah itu berapa persen gitu kan, nanti di average rata-rata. Nah, yang kadang itu orang panik udah bilangnya mau nabung jangka panjang, masukin cuma sekali, jumlah besar, dibawa naik seneng, tapi nggak di TP, terus dibawa turun, bingung. Jadi BEP lagi. Nah, itu udah kayak gitu biasanya, itu orang investasi itu susahnya di situ. Nah, mending ya udah pakai akun yang berbeda, tabung kalau mau gitu. Oke, yang jelas BBRI memang sangat berpotensi untuk ke 5.300, ini sangat berpotensi, cuma masih butuh waktu. Oke, kita lihat secara bandar detektor dulu ya. Secara bandar detektor ini saya tarik ke 2019 awal ya, di sini jatuhnya mana, pakai ini aja ya, bentar, sorry, 19 Januari. Nah, di sini dari tanggal di sini sampai hari ini atau kemarin, perdagangan kemarin, itu yang megang barang paling banyak adalah ZP, KZAK. Nah, ini ZP luar biasa paling besar, jadi rata-ratanya 4.034, yang dimana sekarang berarti udah cuan.
Nah, ini ada RX, CCML yang jualan. Cukup deras mereka. Tapi kalau dilihat memang barang tuh masih banyak banget di asing. ZP, KZ, AK ini banyak banget. Nah, ini DX ini Bahana kalau nggak salah ya. Bahana ya dia yang megang BUMN juga kan. Ya jadi pengendalinya dia mungkin ya megang banyak juga, tapi cuan juga sekarang posisinya. Gitu. Oke, jadi asing-asing ini masih pada cuan kalau kita tarik jangka panjang. Nah, sekarang coba kita lihat sebenarnya yang krusial itu di 3 bulan ini, April, Mei, sama Juni 2020. Nah, sekarang coba kita lihat dari Mei atau April ya? April 2020 sampai Juni 2020. Kenapa? Ya karena di sini sampai akhir. Kenapa? Ya karena di sini adalah proses reboundnya BBRI. Nah, ini yang harus dilihat siapa yang buat. Nah, ini CS, BKYP. Ini yang kemarin udah dia yang ngangkat, dan RX ini yang jualan terus ternyata. Nah, ZP sempat jualan, mungkin dia ya udahlah jual rugi gitu kan, tapi barangnya dikit yang dijual dari sekarang 7 ribuan. Nah, jadi maksud saya adalah saat pengangkatan ini yang akumulasi itu CS, BKYP, mereka masih punya barang murah-murah banget gitu. Nah, nggak tahu sudah dijual di sini atau belum, karena kan kita narik cuma sampai sini gitu kan. Nah, yang jelas mereka lah yang narik. Nah, tapi kalau saya ya udah view 3 tahun. 3 tahun untung tadi masih bisa dicari gitu ya, sampai awal 2019, yang dimana ZP ternyata pemegangnya paling banyak di harga 4 ribuan. Ya jadi pun sekarang harga bandar-bandar itu kalau Bapak Ibu lihat tadi ya udah di harga 4 ribuan. Jadi kalau kita sekarang masuk di BBRI ya masih oke lah, karena bandar secara big fish tuh juga harganya di area-area situ. Ya kita kalau mau ngikutin harga bandar banget ya agak susah ya, kecuali kemarin nih. Kemarin sempat dikasih koreksi cukup dalam nih di hari tanggal 4 Juli ini. Nah, ini Bapak Ibu berani beli, ya itu average kita hampir sama kayak bandar yang volumenya besar di harga 4 ribuan juga. Habis itu sekarang kan dikerek naik, tapi kan beda tipis. Nah, nanti makanya sabar aja, ISG kita juga belum tahu kemana. Ya target penurunan kalau secara daily ya BBRI bisa ke 3.800 ini dari Binance ini, seperti itu ya. Sedikit bahas daily lah. Nah, tapi ini rebound ya, kita lihat aja ISG kita mau kemana gitu. Kalau saya sih melihatnya mungkin sampai Agustus ISG kita ini keseret dulu ke bawah, seperti itu. Bukannya fear, cuma karena ekonomi dunia juga nggak jelas sekarang. Belum ada solusi, masih ada isu-isu aja ya kan, yang cuma buat rebound sementara gitulah ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Saya sangat berterima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat kontennya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Apabila memang konten ini menarik, mohon di share kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu Bapak Ibu.